ini para ke-21 membaca buku Alibaba. Kita akan membahas tentang apakah Departemen Pengembangan Vendor terlibat dalam dukungan kasus khusus untuk kelompok vendor tertentu. Halaman ke-121. Secara umum, Departemen Kelompok Pengembangan Vendor Taobao tidak secara eksplisit memberikan dukungan untuk salah satu kelompok vendor atau pembeli. Pada periode awal pembentukan platform Taobao, guna mendukung independensi dan kemandirian vendor-vendor kecil ketika membangun usaha mereka. Dalam tahapan tunas awal, platform mungkin cenderung memandu lalu lintas ke arah tertentu. Departemen Pengembangan Vendor juga memberikan perlakuan khusus bagi kelompok-kelompok rentan, termasuk orang-orang yang menyandang cacat dan para ibu tunggal. Misalnya, dalam suatu periode tertentu, Departemen membuka sebuah domain khusus untuk kelompok ini. Dengan melakukan hal tersebut, platform berusaha mendorong lebih banyak orang untuk mendirikan perusahaan mereka sendiri. Ia terus terlibat dalam perilaku mirip layanan publik ini untuk waktu yang sangat lama, melalui prosedur pasar preferensial, peraturan dan regulasi yang menurunkan tingkat hambatan masuk bagi kelompok-kelompok tertentu, membuka saluran penyebaran informasi bagi para vendor, merancang sebuah platform yang lebih detail, dan sebagainya. Taobao bermaksud memungkinkan lebih banyak pengusaha memasuki abad dagang L. Studi kasus mengenai inovasi Departemen Pengembangan Vendor. Cap Tao. Banyak pedagang Taobao yang tidak punya konsep apapun tentang pentingnya perlindungan merek. Belum lama ini, Departemen Pengembangan Vendor meluncurkan sebuah proyek baru yang diberi nama Proyek Cap Tao dengan tujuan membantu para vendor menempa merek mereka sendiri. Tiap-tiap vendor diberi kesempatan untuk menamakan diri kembali, tetapi tidak boleh menjiplak nama orang lain. Taobao sedang membuat sebuah alat penghubung yang dimulai dengan nama Storefront, kemudian memungkinkan jalan langsung ke toko. Ini didasarkan pada cap tao individual yang ditetapkan para pembeli dan penjual. Para vendor menyatakan bahwa ini adalah hal yang luar biasa untuk dilakukan, cara paling dasar untuk memungkinkan para vendor menjalani hidup yang damai dan bahagia. Dalam beberapa alasan bagi perancang proyek ini. Pertama, sulit bagi para vendor untuk mempromosikan merek mereka sendiri di platform. Hal ini terutama berlaku bagi merek-merek kecil yang lahir daring. Merek-merek yang sangat inventif dan bermutu tinggi sangat mungkin dipalsukan, dijiplak, dan sebagainya. Membuat sulit bagi mereka untuk beroperasi sebagaimana mestinya dan bahkan untuk bertahan pun susah. Storefront terbaik sekalipun membutuhkan tanah yang subur untuk tumbuh, karena itulah cap tao dimaksudkan berfungsi sebagai semacam pupuk bagi tanah itu. Kedua, konsumen dengan mudah mendapati bahwa merek-merek ikan dan naga bercampur di Taobao. Artinya, dalam menyeleksi mereka mungkin memilih sesuatu yang tampaknya sama di luar, tetapi itu adalah produk bermutu rendah. Ketika berlangsung lama, hal itu menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Itulah sebabnya toko-toko harus melakukan segala cara untuk melindungi dan melestarikan cap mereka sendiri dan merek mereka jual. Ketiga, tidak ada standar sama sekali dalam memberi nama Storefront. Sebagian sangat terperinci dalam arti mereka merangkaikan menjadi satu nama-nama merek terkenal lain untuk menarik perhatian mesin pencarian. Mereka menggunakan itu sebagai identitas status terdaftar mereka. Ini bisa sangat tidak menyenangkan bagi para konsumen ketika mereka berusaha membeli barang asli. Yang keempat, perlindungan kepemilikan intelektual dengan aplikasi anti pembajakan yang tertanam di dalamnya sangat diperlukan. Berbagai fungsi harus dilakukan dalam cara yang lebih terdigitalisasi dengan penjualan seketika real time dengan konsumen-konsumen lama terverifikasi dengan pencarian terindividualisasi dan dengan pembedaan sistematis di antara berbagai kategori produk dan label atau merek, fusi-fusi yang menangani minat dan kesukaan konsumen dan yang bisa mensegmentasikan minat serta kesukaan tersebut dalam pasar yang terdiferensiasi dengan baik. Ini menghendaki sebuah saluran komunikasi yang memungkinkan para vendor terhubung dan memengaruhi para pembeli, misalnya Waitao, Weblog, situs blog Tiongkok, kartu pembelian, dan lain sebagainya. Ruang sampel.
Dalam kata-kata Yuyan, konsep sebuah ruang sampel lebih menakjubkan lagi. Sebelum ini, para vendor sering tersandung dalam mengategorisasi produk-produk mereka untuk menarik banyak pengunjung. Untuk mengatasi persoalan itu, Yuyan berada dalam proses bereksperimen dengan sebuah metode yang mana para vendor bisa menghindari masalah lalu lintas transaksi jenis ini. Dia berharap Taobao akan sama seperti rumah-rumah lainnya di masa depan. Dalam arti, konsumen bisa menyeleksi produk-produk dengan melihat sampel di sebuah ruang sampel dan kemudian berdasarkan jumlah produk pergi ke gudang untuk mengambil barang mereka. Dengan ruang sampel, hal-hal yang harus ditangani vendor menjadi sederhana. Vendor harus mempertimbangkan cara-cara membuat ruang sampelnya menjadi lebih menarik. Hal ini bisa dilakukan oleh vendor sendiri atau vendor bisa memperkerjakan orang lain untuk melakukan itu. Termasuk Taobao, pada akhirnya konsumen melihat harta karunnya di ruang sampel, yang dengan demikian membebaskan vendor dari pergumulan dengan persoalan bagaimana mengategorisasi produk agar mendapatkan banyak transaksi. Strategi platform dan efek ekor panjang. Efek ekor panjang, banyak anggota staf Alibaba yang meyakini bahwa model Taobao adalah jenis model ekor panjang. Bagaimana efek ekor panjang ini dimanifestasikan dalam industri dagang L? Sebelum sampai ke menu utama, ada baiknya kami beri Anda beberapa hidangan penggugah selera dan mendeskripsikan terlebih dahulu konsep fundamental di balik teori ekor panjang. Sebagian besar pembaca pasti sudah pernah mendengar kaidah 80/20 yang juga disebut sebagai prinsip Pareto karena dikemukakan untuk pertama kalinya oleh ekonom terkenal dari Italia abad ke-19, Pareto. Selanjutnya, ketentuan ini menjadi salah satu konsep utama dalam bidang ilmu manajemen. Pada mulanya Pareto berusaha menggunakan kaidah 80/20 untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sifat-sifat khusus struktur sosial. Belakangan ketika melakukan penelitian lebih jauh, dia mendapati bahwa hampir semua kegiatan ekonomi mematuhi hukum ini. 20% dari konsumen inti berperan dalam 80 volume penjualan, 20% produk sangat bagus memberikan 80% keuntungan, dan seterusnya. Meski begitu, tidak seperti cara tradisional berbisnis luring, pemasaran dan penjualan berbasis internet memperlihatkan sebuah varian yang lebih ekstrim dari hukum ini, yaitu kaidah 98%. Tidak seperti prinsip 80/20, fenomena baru ini mungkin sama sekali tidak familiar bagi sebagian besar konsumen. Tema globalnya sama dengan kaidah 80/20, dan kaidah ini sangat inspiratif bagi banyak pihak dalam dagang L. Pikirkan kembali bentuk-bentuk pesanan Anda pada 11.11 shopping festival. Berapa item konvensionalnya dan beberapa yang merupakan kuda hitam. Si Yuan adalah mahasiswa tahun kedua di Xi'an. Dia mengatakan bahwa secara pribadi dirinya menyukai pakaian dan permata yang berkarakter etnik, tetapi sulit memilih barang asli di pasar. Kendati demikian, dari situs web Taobao dia menjumpai sebuah halaman yang secara spesifik mempromosikan item-item etnik. Akibatnya dia juga bisa membeli sebuah item pakaian etnik yang sangat dikagumi teman-teman sekelasnya. Bagaimanapun juga, jika situs berskala kecil semacam itu berada di kota lapis kedua atau ketiga, ia pasti akan tutup dalam tempo singkat. Alasannya adalah tidak banyak permintaan pasar. Sulit melebih-lebihkan efek konsentrasi permintaan pasar platform dagang L. Banyak yang disebut vendor non-arus utama yang menemukan sebuah cara untuk bertahan di platform dagang L. Sebagaimana dideskripsikan sebuah laporan akademis yang mengamati penjualan buku di Amazon, 98% dari 10.000 buku pertama di daftar buku terlaris terjual 1 eksemplar setiap seperempat tahun. Tidak seperti para penjual jenis kuda hitam pakaian etnik yang disebutkan tadi, orang yang menjual item populer tidak pernah harus berpikir banyak bagaimana cara menjual. Dengan jumlah rak terbatas dan jumlah jendela yang terbatas, satu-satunya hal cerdas untuk dilakukan adalah memberi ruang bagi item-item paling populer.
Agar siap menghadapi 11.11 Shopping Festival, banyak vendor yang mendekorasi ulang storefront mereka. Mereka menempatkan item-item populer eksplosif pada posisi mencolok. Dalam penelitian tentang pasar untuk penjualan internet, para ahli menggunakan istilah efek superstar untuk mendeskripsikan fenomena ini. Istilah ini merepresentasikan semacam modal konsumen terkonsentrasi, yakni beberapa item yang sangat diinginkan dan menempati pangsa penjualan terbesar. Meski begitu, bagian besar dari kita membutuhkan lebih dari sekedar item-item populer. Selera setiap orang memiliki area yang berbeda dari komoditas paling populer di pasar. Lebih dari itu, makin banyak opsi yang kita miliki dalam memilih hal-hal berbeda produk-produk ceruk, semakin kita tertarik pada hal-hal yang memberi manfaat sendiri. Ketika teknologi produksi berkembang, persentase barang-barang yang memberi manfaat sendiri akan naik dengan cepat. Dalam peningkatan indeks publisitas digital dengan efisiensi tinggi, mesin-mesin pencarian yang sangat kuat, dan cara di mana broadband menembus kehidupan hingga tingkat yang ekstrim bersama-sama membentuk semacam kekuatan yang menyempurnakan informasi tentang produk-produk dan memungkinkan bagi pilihan lebih besar dalam pasar dagang L. Ini menyediakan peluang bagi produk-produk sangat spesifik untuk ditemukan dan dibeli. Penjelasan tentang efek ekor panjang sebetulnya adalah bagian dari ekonomi keberlimpahan. Ketika sumbatan antara persediaan dan permintaan mulai lenyap dan semua produk menjadi tersedia bagi khalayak, suatu perekonomian dengan sendirinya akan mengalami fenomena ekor panjang. Jika Anda mengambil item-item non-populer dan menggabungkannya dalam satu tempat, sesungguhnya Anda bisa menciptakan sebuah pasar besar yang bisa digambarkan setara dengan pasar-pasar item populer. Kevin Laws, seorang pemodal Ventura yang bertindak sebagai konsultan dalam industri musik, mengungkapkan dengan ringkas, kekayaan terbesar pun bisa dihasilkan dari penjualan terkecil. Kita bisa memandang sektor perekonomian kita sebagai samudera luas dengan item-item populer bertebaran seperti pulau-pulau di permukaan air. Kita juga bisa menganggap penurunan biaya operasi seperti penurunan tingkat permukaan air itu sendiri atau sebagai gelombang yang surut. Ketika air surut, tanah baru terungkap. Tanah itu ada di sana sebelumnya, tetapi tersembunyi di bawah permukaan air. Kekayaan dan keragaman dunia di bawah air jauh lebih besar dari yang ada di atas permukaan. Kekayaan itu terdiri atas produk-produk ceruk. Setelah mendeskripsikan efek ekor panjang secara langsung maupun dengan analogi, sekarang kita akan melihat apa yang diisyaratkan teori ini dengan melacaknya hingga ke akarnya. Charles Anderson adalah orang yang pertama kali menciptakan istilah ekor panjang kepada seni ini. Artikelnya yang berjudul Long Tail Theory yang dimuat dalam majalah Wired edisi Oktober 2004 dengan cepat menjadi artikel yang paling banyak dikutip dalam sejarah majalah itu. Anderson sampai pada 3 kesimpulan utama. Pertama, ekor panjang kategori produk ternyata jauh lebih panjang dari yang kita bayangkan. Kedua, sekarang ada cara-cara efektif yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan ekor panjang ini. Ketiga, begitu semua produk ceruk dikumpulkan, mereka bisa menciptakan sebuah pasar utama yang sangat besar. Ekor panjang sebetulnya merujuk tepat pada produk-produk kuda hitam yang diremehkan dan sedang mencari sebuah platform penjualan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu melepaskan platform itu, mereka menghimpun statistik permintaan yang mencengangkan. Teori ini memberikan harapan baru bagi para perancang platform dan para pemilik toko tahu. Para pemilik toko mungkin sudah lama tahu bahwa tidak ada banyak manfaat memburu item-item populer hanya dengan grab onto jenis permintaan yang berbeda, permintaan personal dari konsumen yang berbeda. Mereka bisa mencapai terobosan apapun. Pasar baru. Dengan dijual di internet, semakin banyak produk-produk ceruk semacam itu yang bisa memuaskan preferensi beragam konsumen. Karena itulah produk-produk tersebut memiliki potensi melampaui produk-produk terkenal yang dipasarkan melalui saluran tradisional. Persediaan dan permintaan sama-sama memainkan peran dalam memunculkan formasi ekor panjang. Di sisi persediaan, faktor-faktor utamanya meliputi peningkatan
aksesibilitas maupun keragaman produk. Segala macam produk mengisi ruang rak internet yang pada dasarnya tak terbatas bagi produk. Cara produk dijual menurut pesanan dan fakta tentang digitalisasi menurunkan secara radikal biaya produksi maupun biaya retail. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam ruang tak terbatas ini sudah mewujudkan salah satu prinsip menciptakan masa kritis yang memadai. Sebuah jumlah yang sangat besar, jumlah produk dalam ekor dikalikan jumlah relatif kecil volume penjualan masing-masing produk dalam ekor masih sama dengan jumlah yang sangat besar. Lebih dari itu, jumlah yang sangat besar ini semakin membesar. Efisiensi tak terbilang penjualan yang berserakan ini adalah mereka berbiaya rendah karena tidak ada biaya sewa bagi ruang panjang di internet. Semakin banyak produk ceruk dijual, semakin besar manfaatnya. Profit tidak lebih rendah dan bahkan bisa lebih besar dari yang dihasilkan produk-produk yang lebih populer. Sebuah pasar ekor yang berkembang pesat bisa menghasilkan jumlah produk yang mencengangkan dengan opsi-opsi jauh lebih besar yang bisa diambil. Perangkat-perangkat ampuh untuk mengonsolidasikan ekor tidak hanya membutuhkan produk-produk kuda hitam, melainkan juga produk-produk populer. Jika Anda diposisikan hanya dalam daerah kepala produk, akan segera Anda dapati bahwa para konsumen mempunyai lebih banyak kebutuhan yang sesungguhnya tidak bisa Anda penuhi. Jika Anda hanya memiliki produk-produk ekor, para konsumen menjadi bingung karena segala yang Anda sediakan untuk mereka pilih tidak familiar. Produk-produk harus mencakupi seluruh spektrum keragaman. Mereka harus merentang dari produk-produk paling populer dengan daya tarik luas hingga barang-barang spesifik dengan daya tarik sempit. Baru sesudah itulah informasi bisa diorganisasi dalam cara sedemikian rupa untuk menunjukkan sebuah jalan yang bermakna bagi semua orang, yaitu jalan yang mengeksplorasi ekor. Sementara itu memungkinkan bagi spontanitas total dalam memilih produk laris mungkin tidak selalu cocok untuk semua orang. Segmentasi produk dan kemudian pencampuran ulang mungkin bisa menjadi strategi yang lebih berhasil. Omer Hauke menyebut itu micro chunking, yakni membagi-bagi suatu area isi tertentu menjadi komponen-komponen berbeda, irisan-irisan mikro, sehingga semua orang bisa menggunakan metode apapun yang mereka pilih untuk mengonsumsinya, atau jika tidak begitu mencampur isi dengan hal-hal lain untuk menciptakan isi yang baru. Kita sudah melihat tren ini dalam produk dan merek yang sangat tersegmentasi. Satu contohnya adalah bagaimana suatu toko di Taobao menjual iPhone 5s. Hal itu dilakukan menurut penyedia internet Unicron dan Telekom. Menurut warna telepon seluler misalnya emas, abu-abu gelap, dan perak. Menurut menu yang tersedia dalam telepon seluler, yakni pilihan-pilihan dari 1 sampai 7. Menurut memori internal telepon misalnya 16GB, 32GB, atau 64GB. Menurut layanan misalnya dijamin oleh garansi nasional, garansi 1 tahun, atau layanan jarak jauh, dan sebagainya. Ini semua dicatat sebagai kemungkinan kombinasi. Tiap kombinasi baru bisa menggunakan jaringan transmisi berbeda dan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok konsumen yang berbeda. Jika jumlah itemnya banyak dan permintaan untuk masing-masing item rendah, ini mencerminkan fakta bahwa permintaan konsumen tersegmentasi karena basis konsumen internet itu sendiri terfragmentasi. Lebih dari itu, pengguna menuntut perubahan sangat cepat setara dengan fragmentasi waktu. Akibatnya, pembelian internet pada umumnya memperlihatkan karakteristik tertentu: kuantitas kecil, varietas beragam, jangkauan luas, dan kapasitas sangat besar. Ruang panjang virtual. Alibaba sudah melahirkan sebuah pasar dagang L yang bernilai sekitar 1 triliun RMB dalam 5 tahun.
Angka itu diharapkan mencapai 10 triliun RMB. Platform Taobao saja memiliki 6 juta vendor yang memperoleh 100 juta kunjungan pengguna individual. Ini jauh lebih besar dari pasar tradisional, misalnya pasar terkenal di Tiongkok yang disebut pasar grosir komoditas kecil Yiwu, cuma mempunyai sekitar 60.000 kios. Di sisi permintaan, faktor-faktor utamanya meliputi kekayaan informasi daring tentang produk, termasuk evaluasi dan rekomendasi konsumen, di samping alat pencarian dan seleksi yang kuat yang tersedia di situs-situs web dagang L. Di pasar-pasar yang lambat, Anda harus menebak-nebak terlebih dahulu apa yang akan menjadi barang terlaris dan mempromosikannya. Di pasar yang sedang tumbuh berkembang, yang perlu Anda lakukan hanyalah melempar sebuah produk dan membiarkan pasar sendiri menentukan apa yang ingin dibeli. Perbedaan antara saringan yang dilakukan terlebih dahulu dan saringan yang dilakukan belakangan terletak pada perbedaan antara meramal dan mengevaluasi. Saringan yang dilakukan belakangan selalu lebih akurat daripada yang dilakukan terlebih dahulu. Keuntungan besar internet adalah ia bisa menggunakan kapasitas evaluasi kecerdasan kelompok. Berkat kapasitas tersebut, ia menyimpan informasi dalam jumlah tak terbatas. Internet bisa menggolongkan segala sesuatu di dalam berbagai level dan kelas pada basis yang objektif, dan ia bisa mengevaluasi segala sesuatu secara subjektif melalui deskripsi. Ini memudahkan orang dalam membandingkan kelebihan dan kekurangan produk dan menyebarluaskan kesukaan dan ketidaksukaan mereka kepada yang lain. Dagang L ekor panjang benar-benar melihat konsumen sebagai manusia hidup lengkap dengan darah dan dagingnya. Dengan sistem pesanan konsumen dalam skala besar, konsumen tidak perlu lagi tunduk pada produk-produk komoditas massa yang sama semuanya. Apa yang diungkap gelombang individualisme sesungguhnya adalah kemunculan kekuatan konsumen, individualisasi produk dan jasa, dan pengayaan keduanya, alokasi yang semakin efektif sumber daya, penghijauan dan konservasi konsumsi sumber daya, eksploitasi potensi konsumen dan lain-lain sudah distimulasi. Bukannya menjadi berskala besar dan terstandarisasi, permintaan justru menjadi terindividualisasi dan bernilai tinggi. Pemuasan dan pengayaan individual dalam dirinya sendiri memunculkan personalisasi yang lebih besar. Keduanya membuat segala sesuatunya lebih berorientasi pada manusia. Meski begitu, termasuk lebih banyak varietas produk saja tidak mengubah permintaan. Konsumen harus punya cara untuk menemukan jenis-jenis produk yang mereka minati atau butuhkan secara khusus. Sekarang serangkaian peralatan dan teknologi bisa menangani itu secara efektif, mulai dari rekomendasi otomatis sampai pemeringkatan produk. Saringan-saringan ini bisa mendorong permintaan hingga ujung ekor. Sistem respon pengguna internet yang banyak digunakan memungkinkan konsumen berbagi perasaan tentang pengalaman mereka dengan pembelian berbasis internet. Hal tersebut pun memperluas penggunaan opini publik dan menjadikannya lebih otomatis. Meski begitu, penelitian mengungkapkan bahwa peran opini publik tidak seragam ketika berkenaan dengan produk-produk trendy yang berbeda. Publik tidak berbicara dengan satu suara. Teori dari periode awal Bakos 1997 memprediksikan bahwa dukungan publik terhadap internet akan membantu konsumen menemukan produk-produk kuda hitam dan juga mengatur preferensi mereka. Respon dan dukungan bagi produk daring dipandang sebagai sebuah faktor impor di sisi permintaan. Respon dan dukungan tersebut bisa menurunkan biaya pencarian konsumen untuk menemukan produk-produk ceruk. Karena itulah sebagian besar penelitian tentang teori ekor panjang meyakini bahwa opini publik bisa mempengaruhi penyebaran informasi, dan karena itu bisa menyebabkan pembentukan ekor panjang di sisi permintaan. Analisis menjadikan jelas bahwa sistem dukungan publik sebagai mekanisme pengaturan dalam menentukan selera benar-benar membantu konsumen dalam mendapatkan informasi produk dari orang yang
preferensi yang sama, dan dengan demikian mengurangi tingkat konsentrasi penjualan. Bukti empiris menunjukkan bahwa sistem dukungan publik Amazon menimbulkan sebuah distribusi penjualan yang lebih merata. Salah satu metode paling penting ulasan pengguna daring sebagai cara mengukur efek opini publik bisa dijumpai dalam penelitian empiris mutakhir. Hal itu dipandang sebagai sebuah unsur penting di sisi permintaan. Misalnya, Clemons dan kawan-kawan menunjukkan sebuah evaluasi positif terhadap produk-produk baru bisa membantu pertumbuhan pesat penjualan produk-produk baru tersebut di pasar. Duan dan kawan-kawan menunjukkan bahwa evaluasi pengguna daring memiliki pengaruh semakin besar dan lebih positif terhadap produk-produk zero. Popularitas peringkat bisa memperkuat efek penyebaran verbal respon positif beberapa kali lipat. Di pasar tradisional, produk-produk yang sangat mirip ditumpuk di rak-rak dengan perbedaan yang sangat sedikit. Tidak seperti pasar itu, alat-alat seleksi Alibaba memiliki fungsi yang jelas dan sederhana, serta bisa membantu konsumen membuat pilihan. Alat-alat itu meliputi pemeringkatan menurut preferensi personal, pemeringkatan menurut volume penjualan, pemeringkatan menurut reliabilitas, pemeringkatan menurut kebaruan, pemeringkatan menurut harga, dan lain sebagainya. Rekomendasi ini bisa berpotensi menjadi suatu alat pemasaran yang besar dan kuat. Dari evaluasi pengguna sampai spesifikasi mendetail, informasi tentang produk bisa merespon pertanyaan-pertanyaan konsumen secara efektif dan bisa juga mencegah mereka menyerah dan tidak membeli karena keraguan dan kekhawatiran. Dalam membantu mendapatkan kepercayaan konsumen, penting untuk menjelaskan sumber informasi yang disuplai. Penjelasan yang jernih bisa membantu konsumen memanfaatkan sistem transparansi, bisa membantu membangun kepercayaan, dan biaya transparansi sangat rendah. Peringkat pengguna dalam cerminan konsep kolektif, dan konsep ini sendiri bisa dikuantifikasi untuk memudahkan perbandingan produk dan membagi produk-produk dalam berbagai kategori. Alat-alat itu bisa mengorganisasi banyak sekali jenis-jenis produk yang kompleks ke dalam susunan yang tertib. Alat-alat tersebut bisa membantu konsumen membuat pilihan dan bisa juga membantu pemilik toko untuk berusaha mencari tahu apa yang mungkin ingin dipilih konsumen dalam cara-cara yang tidak terlalu melelahkan. Platform Alibaba memiliki sistem pemeringkatan toko yang dinamis. Secara spesifik, sistem ini meliputi deskripsi yang berkaitan dengan peringkat-peringkat tertentu, termasuk peringkat untuk sikap layanan, kecepatan menjalankan pesanan, dan pengantaran produk, serta pemeringkatan persentase yang membandingkan suatu toko dengan toko-toko lain dalam industri yang sama. Evaluasi pengguna oleh konsumen Taobao seringkali sangat cerdas dan mudah dipahami. Ada juga yang memberikan deskripsi agak berbunga-bunga, tetapi yang paling penting adalah para pengguna lain percaya pada evaluasi itu. Dijadikan satu, waktu dan upaya konsumen yang dicurahkan bagi semua itu tidak terbatas nilainya. Konsumen adalah orang yang paling familiar dengan kebutuhan mereka sendiri. Melalui respon daring, kebutuhan itu disampaikan pada keputusan-keputusan produksi dagang L. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tradisional, produk-produk yang dipasok oleh entitas-entitas dagang L murah tetapi unggul dalam kualitas, yang menambah banyak nilai lebih bagi konsumen. Untuk menghemat biaya, banyak toko retail di platform Alibaba yang menggunakan inventaris mereka yang ada untuk memperluas pasar dagang L. Varietas produk yang dijajakan di internet jauh lebih besar dari yang bisa dijajakan di toko tradisional. Jauh lebih efisien mengonsentrasikan penawaran produk di internet daripada memajang produk di rak-rak beberapa ratus gerai retail. Lebih jauh, orang yang berbeda mungkin bersedia menerima tingkat harga yang berbeda, apa yang disebut ekonomi mikro, sebagai karakteristik elastisitas harga. Ada banyak
Alasan berlainan di balik itu termasuk penghasilan konsumen dan jumlah waktu yang dia gunakan untuk berbelanja. Dalam sebuah pasar berlimpah-limpah yang tidak mengenal ruang batas, penetapan harga yang bisa diubah bisa menjadi sebuah alat yang ampuh. Hal tersebut membantu memaksimalkan nilai produk maupun skala besar. Misalnya Taobao mempunyai sistem penetapan harga diskon untuk hari libur seperti 11.11 Shopping Festival, dan Juhuasuan mempunyai sistem harga pembelian kelompok. Di dalam sebuah pasar sangat kompetitif dengan banyak keragaman, harga cenderung bergerak sejalan dengan biaya. Mengingat hukum perekonomian digital, bagaimanapun juga biaya hanya bisa turun. Ini lumayan lama guys, hampir setengah jam, karena jalan saja terus, tidak ada judul besarnya. Besok kita akan membahas tentang peran yang dimainkan platform Alibaba dalam menciptakan efek ekor panjang. Halaman ke 135. Sekian, bye-bye.